Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini Ibu akan bahas tentang statistika, yaitu penyajian data tunggal. Tentunya kalian gak asing lagi ya dengan penyajian data tunggal. Menurut kalian nih, apa saja bentuk penyajian data tunggal yang kalian ketahui? Nah benar, penyajian data tunggal itu ada 4. Yang pertama ada tabel, yang ketiganya itu diagram, yaitu ada diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengertian statistika, lalu penyajian data dalam bentuk tabel, dan dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data, sehingga dapat disajikan dengan baik dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Statistika digunakan untuk memahami data dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, membaca grafik garis ekspor dan impor. Untuk jurusan perkantoran pasti banyak mempelajari tentang data. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian data tunggalnya. Yang pertama itu ada tabel frekuensi atau tabel baris kolom. Tabel baris kolom itu merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Contohnya nih, di sebelah kanan ada tabel pengukuran berat badan dalam kilogram siswa kelas 10. Nah, ini ada 2 kolom, yaitu kolom berat badan dan kolom banyak siswa. Nah, apa hubungan kedua kolom ini? Hubungannya adalah, jadi banyak siswa yang memiliki berat badan 35 itu ada 8 siswa. Lalu siswa yang memiliki berat badan 36 itu ada 4 siswa. Siswa yang memiliki berat badan 37 itu ada 10 siswa, dan seterusnya sampai nanti banyak siswa ini kalau dijumlahin hasilnya 36. Dari tabel tersebut kita juga dapat mengetahui frekuensi terbanyak dan terendahnya dari berat badan siswa di kelas 10. Lalu yang selanjutnya itu ada diagram batang. Maaf, itu masih nomor 1, ternyata enggak terganti. Nah, diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Nah, tinggi setiap persegi panjang atau batangnya itu sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, bisa dilihat data berat badan kelas 10 itu sebagai sumbu X-nya itu berat badannya, jadi 35, 36 seperti pada tabel tersebut. Di sumbu Y-nya itu adalah banyak siswanya, atau mungkin kalau data lain frekuensinya atau banyak nilainya begitu. Dari data tersebut kita bisa lihat nih, batang yang paling tinggi itu adalah milik berat badan 37. Ada berapa siswa? Ada 10 siswa. Lalu ada juga yang paling rendah itu punyanya berat badan 36, yaitu 4. Begitu. Nah, kita sepakati ya, nanti kalau misal menggambar kita kasih jarak 2 kotak di setiap itunya, batangnya, dan juga di setiap skalanya. Nah, skalanya ini nanti dikasih jarak 2 kotak. Jadi itu kan dari 0 ke 2 kan ada setelah 2 kotak, 2 ke 4 kan 2 kotak, 4 ke 6 2 kotak gitu kan. Nah, nanti kita gitu ya untuk seterusnya supaya nanti tidak berhimpitan untuk gambarnya gitu. Lalu selanjutnya ada diagram garis. Nah, penyajian data dengan diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Nah, seperti diagram batang tadi, biasanya itu sumbu X yang mendatar itu menyatakan penjualan, waktu, dan ukuran lainnya. Bisa tinggi badan, dan lain sebagainya. Dan untuk sumbu Y itu menyatakan frekuensi atau banyaknya data. Seperti contohnya itu masih data berat badan, kalau dibuat diagram garis itu seperti pada gambar. Nah, itu kan ada titik-titiknya kan. Nah, ini berhubungan dengan titik koordinat. Nah, misal nih itu kan yang berat badan 35 itu kan ada 8 siswa, berarti kita tarik garis putus-putus hingga bertemu di satu titik kan itu gitu. Habis itu setelah ketemu titik-titik semua, nanti kita hubungan dengan garis-garis. Nah, dari diagram ini tuh kita juga bisa melihat ternyata tuh badan 37 kilo itu tuh memiliki
jumlah siswa yang paling banyak gitu, karena dia berada di posisi tertinggi. Dan untuk 36 kilo itu posisinya terendah sehingga memiliki jumlah siswa paling rendah. Nah, setelah ini mari kita belajar mengenai cara menyajikan datanya. Oke, nomor 1. Diketahui data hasil ulangan matematika dari 30 siswa sebagai berikut. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, habis itu diketahui statistika data hasil ulangan matematika dari 30 siswa. Ditanyanya itu menyajikan data dalam bentuk tabel. Lalu penyelesaian. Yang pertama menentukan banyak siswa. Tadi kan masih data mentah ya. Kita tentuin dulu berapa banyak siswanya. Misal nih, siswa yang mendapat nilai 4 itu ada 3, siswa yang mendapat nilai 5 ada 6, siswa yang mendapat nilai 6 itu ada 5, dan seterusnya sampai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 10 ada 3. Yang kedua, kita menggambar tabel. Nah, tabel itu nanti ada dua bentuk. Ada bentuknya tabel baris dan tabel kolom. Nah, yang pertama ini merupakan tabel kolom, di mana tabel kolom ini memanjang ke bawah. Nah, itu kan ada dua kolom tuh. Yang kolom pertama itu kita isi nilainya, dan kolom kedua itu nanti kita isi banyak siswanya. Nah, nanti pada saat kalian menggambar, coba untuk setiap nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dibuat 2 skala. Itu kan kalau saya kan cuma 1 skala tuh. Nah, kalau kalian gambar nanti coba dibuat 2 skala. Besaran atau enggak, nanti hari Selasa saya lihat ya. Nah, setelah itu nanti di baris paling akhir kita tuliskan jumlahnya, yaitu ada 30. Lalu selanjutnya kita beri nama pada tabelnya, yaitu tabel data hasil ulangan matematika dari 30 siswa. Nah, nanti untuk kedepannya setiap kalian menggambar tabel dan diagram itu harus ada penamaannya gitu. Nah, selain menggunakan tabel kolom, kalian juga bisa menggunakan tabel baris. Tabel baris ini dia memanjang ke kanan, sama isinya dengan yang sebelumnya, nilai dan banyak siswa. Cuman kalau nilainya kalau tadi kan kalau kolom kan kanan kiri, nah kalau baris itu atas bawah. Kemudian diisi aja seperti datanya, dan yang di kolom terakhir itu ada jumlahnya. Nah, setelah itu jangan lupa diberi judulnya. Lalu untuk yang nomor 2, itu diketahui tabel berat badan siswa kelas 10. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, ini kita akan belajar mengenai diagram batang yang telah kita bahas di materi sebelum ini kan, tadi di depan awal-awal tadi. Seperti biasa, diketahui statistika, lalu tabel data berat badan siswa kelas 10. Lalu ditanyanya nanti diisi dengan diagram batang. Habis itu penyelesaian, menggambar diagram batang. Nah, itu kan ada datanya tuh. Kita gambar dulu sumbu X-Y-nya dan masukkan skala-skalanya dengan jarak dua kotak ya setiap itunya. Setelah itu kita menggambar batang-batangnya dengan menggunakan penggaris. Jangan lupa itu nanti besar batangnya itu 2 kotak juga, dan jaraknya antar batang itu juga 2 kotak. Nah, untuk tingginya itu disesuaikan dengan banyak siswanya. Misal nih, itu kan yang berat badannya 35 kilo ada 8 siswa. Nah, kita gambar setinggi 8 untuk yang 35 kilo. Begitu juga untuk yang berat-berat yang lainnya. Setelah itu kita tarik garis putus-putus dari banyak siswa ke ujung batangnya. Lalu nanti langkah terakhir adalah memberikan judul di atas diagram. Oke, terakhir, diketahui tabel data berat badan siswa kelas 10. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram garis. Nah, caranya sama. Yang pertama tetap diketahui statistika tabel data berat badan siswa kelas 10. Ditanya itu diagram garis. Penyelesaiannya yang pertama adalah menggambar diagram garis. Caranya sama seperti diagram batang. Kita gambar dulu koordinatnya, garis sumbu Y dan sumbu X-nya. Sumbu Y itu mewakili banyak siswa dan sumbu X itu mewakili datanya gitu kan. Nah, nanti jangan lupa skalanya itu 2 kotak. Lalu kita gambarkan titik. Itu kan 35
ada 8 siswa, berarti 35 sampai 8, lalu 36 sampai 4, dan seterusnya. Setelah itu kita hubungkan dengan garis-garis. Nanti jangan lupa pakai penggaris ya. Setelah itu kita perjelas lagi dengan garis putus-putus. Kalian bisa menggunakan banyak warna untuk membedakannya gitu. Nah, yang terakhir kita berikan judulnya.